Rasa takut hanyalah sebuah perasaan. Jangan biarkan ia merenggut kendali atas dirimu. Atasilah rasa takutmu dengan kuasa keberanian firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Reso Sutoyo, Rabu 21 Juni 2023 tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang adong biar di bagasan holong ni rohai. Alai di pabali holong ni roha dang ripasido biari. Aina bernido anggo biar. Jaladang ripas holong ni roha ni halak nama biar. Demikian firman Tuhan. Secara duniawi kita mengenal banyak rasa takut. Seperti takut mati, takut hantu atau roh jahat, takut ketinggian, takut binatang buas, takut ulat, takut tidak berhasil, takut sendiri, takut bersaing, takut kelaparan, dan takut miskin, dan takut-takut yang lainnya. Khususnya mengenai takut miskin, boleh jadi menjelma dalam berbagai bentuk. Antara lain, takut tidak kebagian yang berujung serakah. Kita takut tidak mendapatkan banyak uang yang berujung pada tindakan yang korupsi dan kejahatan. Atau kita takut berbagi yang bermuara pada akhirnya membuat kita menjadi kikir atau pelit. Semua itu terjadi pada seseorang apabila ia tidak mengenal kasih. Melalui firman hari ini Yohanes menyatakan bahwa kasih tidak mengenal takut. Bahwa kasih yang sempurna membuat seseorang menjadi berani. Kasih yang sempurna menghilangkan rasa takut atau gamang kita. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Manakala seorang dalam keadaan ketakutan, boleh jadi ia tidak memiliki kasih yang utuh, bulat dan sempurna. Apabila seseorang merasa dirinya takut, maka ia tidak memiliki kasih sejati yang berasal dari Allah. Rasul Yohanes juga menuturkan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah sempurna di dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan jika kita mengasihi Allah, maka ia harus juga mengasihi saudara. Kasih yang sempurna menghilangkan rasa takut atau gamang. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan kita. Karena ketakutan menyirnakan adanya hukuman. Oleh sebab itu apabila seseorang takut, maka ia tidak memiliki kasih yang sempurna itu tadi. Barang siapa yang ada ketakutannya, maka niscaya tidak sempurna di dalam kasih. Sebagai contoh, ada sepasang kakak adik yang mengunjungi neneknya di kampungnya. Neneknya memelihara beberapa jenis binatang, diantaranya sekawanan bebek. Suatu hari ketika asik bermain, si adik tidak sengaja melempar seekor anak bebek. Dia khawatir neneknya akan marah karena bebek itu tadi sudah mati. Dia cepat-cepat mengubur bangkai dari bebek itu. Peristiwa itu dilihat oleh kakaknya dengan diam-diam sambil tersenyum. Setelah makan malam selesai, neneknya menyuruh cucunya yang si kakaknya itu untuk menyuci piring. Kemudian dia meninggalkan kedua cucunya di ruangan makan. Setelah si neneknya pergi, si kakak mengatakan kepada adiknya untuk menggantikannya mencuci piring. Kalau dia tidak mau, si kakak akan mengancamnya, memberitahukan ke neneknya perbuatannya yang disembunyikannya. Karena ketakutannya dimarahi oleh neneknya, adiknya pun menuruti permintaan kakaknya. Dalam pekerjaan lain, si adik terus pada akhirnya dimanfaatkan oleh si kakaknya. Dia terus menggantikan pekerjaan kakaknya. Dan tentunya dengan alasan yang sama, yaitu ancaman akan memberitahukan kesalahannya. Awalnya si nenek menganggap kerelaan adiknya itu adalah berbentuk kasih adik terhadap kakaknya. Namun lama-kelamaan neneknya tahu semua karena rasa takut. Di sore hari si nenek bertanya kepada cucunya yang bungsu, kesalahan apa yang
dia sudah sembunyikan. Dengan menangis dia memberitahukan kesalahannya. Dan si nenek pun tersenyum sambil mengatakan, dosa dan kesalahan akan menghadirkan ketakutan, tetapi pengampunan akan membebaskanmu. Tetapi harus tetap hidup dengan kasih. Jangan bantu kakakmu kalau hanya karena kau takut karena kesalahanmu. Seharusnya karena engkau mengasihinya dan ingin meringankan tugasnya. Sambil memegang pundak cucunya, si nenek berkata, nenek tidak marah dan tidak akan menghukummu karena kau sudah jujur. Coba dari awal kamu jujur, kamu tidak akan diperbudak oleh rasa takutmu. Seharusnya kamu tahu bahwa aku jauh lebih mengasihimu daripada membencimu. Akhirnya dia merasa lebih lega dan tidak diperbudak oleh rasa takut akan kesalahan yang telah dia lakukan, dan berani menolak penindasan kakaknya, tetapi bersedia mendampingi kakaknya untuk meringankan pekerjaannya. Demikianlah dalam hidup kita, jika kesalahan dan keberdosan terus kita simpan dalam diri kita, maka akan sulit bagi kita untuk merasakan kasih Allah. Melainkan sebaliknya, kita akan terus merasa dikejar-kejar oleh murka hukumnya. Namun, ketika kita telah berserah dan memohon pengampunannya, tentu kita akan merasakan kelegaan dan dimampukan menjadi saluran kasih karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya bahwa di dalam kasih tidak ada rasa takut, gamang atau khawatir, tetapi membuat seseorang menjadi aman, nyaman, dan berani untuk berbuat baik. Lebih baik dan sangat baik dalam namanya. Karena dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang diam di dalam kita. Dan kita diam di dalam dia. Sudah lebih dahulu berbuat baik dan sangat baik kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami betapa besar kasih pengampunan-Mu, sehingga kami tidak perlu takut menjalani setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa berserta kami, sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami hari ini, tetap berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami hari ini, agar melalui berkat-Mu kami Engkau mampukan menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nyatalah kasih-Mu yang sempurna melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.